Shalom manusia yang perkasa, mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami umat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi roh kami, bagi jiwa kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sediakan pagi hari ini untuk kami makan. Terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami mau menikmati ibadah pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang menjamah setiap kami, menenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta
beberapa waktu ke depan untuk berbicara kepada Bapa, bersyukur atas pemeliharaan yang telah memelihara setiap kita, menjagai kita, memberikan kita kesehatan, terlebih lagi memberikan dirinya untuk kita. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Raja yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan haleluya, amin. Shalom manusia yang perkasa. Tuhan Yesus baik untuk kita, amin. Mari persiapkan dirimu untuk bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita angkat pujian ini dari awal ya. Katakan lagi.
Siap ya saudara? Persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada habisnya di hidup kami. Terima kasih untuk hidup-Mu Tuhan. Sungguh pengorbanan-Mu menjadi sangat berarti bagi kami. Pengakuan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau yang selalu mengasihiku dengan Tuhan adalah
hiburanmu Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa, mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Kita mengangkat tangan kanan kita dan kita mengucapkan deklarasi iman kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan hormat. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melanjutkan kebenaran firman Tuhan pada minggu yang lalu berkaitan dengan pelajaran tentang larangan terhadap kekhawatiran dalam kehidupan ini. Yang terdapat pada Injil Matius 6 ayat 23 sampai dengan 32. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengenyangkan kita dengan kebenaran dari pasal yang sama, ayat yang ke-33 sebagai solusi atau jalan keluar dari Allah terhadap kemerdekaan dan kebebasan kita orang percaya dari rasa khawatir itu berkaitan dengan segala kebutuhan hidup ini. Makan, minum, pakai. Untuk itu mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya adalah utamakanlah, dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan firman-Nya dalam hidupmu. Kalimat berikutnya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu? Kebutuhan makan, minum, pakai dengan segala pernak-pernik
dalam hidup ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ayat yang sangat singkat ini memberitahukan kepada kita sebuah jalan keluar yang luar biasa menakjubkan dari kekhawatiran hidup yang menjadi momok bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka dalam menjalani hidup ini berusaha memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang tadi saya sudah katakan menurut firman Tuhan, makan, minum, pakai. Apakah yang dimaksudkan oleh Matius 6 ayat 33 yang barusan kita baca ini? Berkaitan dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Plus hasilnya adalah apa yang kita butuhkan sebagai penunjang kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita ini. Diberikan Allah kepada kita. Untuk itu saudaraku, kebenaran pertama dari Matius 6 ayat 33 ini membawa kita kepada sebuah penyingkapan pemahaman rahasia hidup, di mana dinyatakan di sana bahwa hidup ini berasal dari Allah. Maka dia haruslah dijalani juga bersama-sama dengan Allah. Artinya, ketika Tuhan yang telah memberikan hidup itu kepada kita, maka untuk menjalani hari-hari hidup yang diberikan Tuhan kepada kita itu, kita haruslah menjalaninya dengan mendasarkan kehidupan ini berdasarkan petunjuk firman Tuhan yang dinyatakannya lewat Alkitab yang kita miliki ini. Bukan yang lain. Hanya melalui firman Allah yang memimpin kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dengan seksama secara keseluruhan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 33 ini, kita akan menemukan bahwasanya di sana Allah membentangkan kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya, dua jenis kehidupan. Dua jenis manusia yang menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Jenis yang pertama adalah mereka yang menjalani hidup dengan kekuatannya sendiri. Mereka yang menjalani hidup dengan kemampuannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan kesanggupannya sendiri. Di sana di dalamnya ada berusaha, ada perjuangan, ada kerja keras. Namun keberhasilannya tidaklah bisa dijamin 100% pasti berhasil. Oleh karena pekerjaan, usaha, kerja keras itu telah dilakukan dengan dibarengi oleh perasaan cemas, oleh perasaan bingung, oleh perasaan takut gagal. Dan ketika apa yang dikerjakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari berjalan berbarengan dengan kekhawatiran, maka keberhasilannya tidak bisa dijamin berakhir atau berjalan dalam kebahagiaan. Sementara bagi mereka yang mungkin saja berhasil mencapai
kesuksesannya. Namun mereka dalam kelelahan perjuangan itu pun tidak bisa menikmati apa yang sudah diperolehnya. Apalagi ketika mereka diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan ini. Maka kesuksesan itu menjadi tidak terlalu bermanfaat dalam kehidupannya. Sebab mereka terlalu lelah untuk terus berjuang bagaimanakah mempertahankan apa yang sudah mereka peroleh. Ini yang disebut dengan tidur tapi tak nyenyak, makan tapi tak kenyang. Padahal atau sekalipun mereka memiliki segalanya. Sisi yang kedua adalah mereka yang dalam kehidupan ini, dalam usaha memenuhi kebutuhannya, telah menggunakan kekuatan Allah sebagai sumber kehidupannya. Dengan mengenakan firman kebenaran itu menjadi acuan atau pemimpin dalam berkehidupan dan dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apa yang saya katakan ini, saudaraku, yang telah dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, yaitu tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagi orang-orang yang menjalani hidup berdasarkan pengenalan dan pengenaan firman Tuhan dalam dirinya, memang tidak menjadikan kita lantas seperti sulap, abrakadabra, simsalabim, kemudian segala sesuatu yang kita inginkan terpenuhi. Memang bukan itu caranya. Akan tetapi yang dimaksudkan ketika mengutamakan Allah dan Allah mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, itu berbicara tentang kesediaan kita untuk senantiasa menjadikan firman Allah sebagai kesadaran kita dalam berkehidupan di muka bumi ini. Maka mengutamakan dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya memang tidak semata-mata berkisah tentang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin mendengarkan khotbah, rajin pelayanan dan sebagainya. Sekalipun itu baik dan penting. Namun utamanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah berbicara tentang firman yang dikenakan dalam kehidupan ini. Pikiran yang sejalan, pikiran yang menerima firman dalam kehidupan ini. Bahkan sekalipun ketika kita belum terlalu memahami firman itu, tetapi penerimaan kita kepada firman itu dan menjadikan firman itu menjadi pikiran kita, menjadikan firman itu sebagai sesuatu yang kita percayai sebagai kebenaran dalam memimpin hidup kita. Itulah yang akan menolong kita memberi peluang kepada Allah yang memberkati kita itu. Sehingga dia bisa menuntun kita dalam keterbatasan dan ketidaktahuan kita akan hari esok, akan jalan mana yang terbaik yang harus kita tempuh. Dari dua jenis kehidupan ini, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan yang mengandalkan Allah sebagai pemimpin dalam menjalani kehidupan ini, ayat
32 Injil Matius pasal 6 telah menyinggungnya kepada kita, memberitahukannya kepada kita, ketika di sana tertulis dengan sangat jelas firman Allah berkata kepada kita. Injil Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi orang dunia memang berlaku secara demikian oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang mengenal Allah tidak diperkenankan untuk bersikap sebagaimana mereka yang tidak mengenal Allah. Dalam hal ini tentunya mereka yang menggelar kehidupan ini memenuhi tuntutan kebutuhannya dengan diliputi rasa khawatir. Kalau gagal, kalau tidak bisa hidup, dan kalau lainnya. Ada satu cerita, saudara, untuk mengajarkan kepada kita melompat dari pemikiran yang salah kepada pemikiran yang benar ketika yang salah itu sudah diberitahukan kepada kita. Ada satu cerita yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimanakah kita harus membuat sebuah keputusan ketika kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani ini salah. Dan ketika kita telah diberitahu tentang kehidupan yang benar itu. Ada seekor belalang yang satu kali tertangkap oleh seorang manusia, kemudian dia ditempatkan dalam sebuah kota kecil sebagai tempat hidupnya. Setelah terkurung cukup lama, akhirnya si belalang bisa membebaskan diri dan dia keluar sebagai belalang yang merdeka dari kota kecil itu. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi dia. Dia menikmati kebebasannya dengan melompat kemanapun yang dia mau. Tapi ketika dia sedang menikmati kegembiraannya, dia berjumpa dengan belalang lain. Yang ketika dia lihat, belalang ini memiliki lompatan yang sangat berbeda dengan dia. Lompatan belalang ini sangat jauh dan tinggi, sementara dia hanya sebuah lompatan kecil, pendek saja. Dalam pengamatannya, si belalang yang hidup di kota kecil itu melihat bahwa belalang yang ditemuinya yang memiliki lompatan yang tinggi itu ternyata secara perawakan sama persis seperti dirinya. Tidak ada yang berbeda. Dalam rasa herannya, dia bertanya kepada si belalang yang ditemuinya itu. Teman, apakah yang membuat lompatanmu berbeda dengan lompatanku? Engkau melompat begitu jauh tinggi, sementara aku hanya sekedar lompatan-lompatan kecil. Apa yang membuat kita berbeda? Padahal secara fisik kita sama persis. Padahal secara fisik kita sama persis. Si belalang yang ditanya, kemudian dia menjawab belalang itu. Saya pikir apa yang saya lakukan dengan lompatan jauh ini bukanlah merupakan hal yang aneh. Sebab semua belalang yang hidup di alam bebas, mereka memiliki lompatan yang seperti saya lakukan. Bukan seperti yang terjadi pada lompatanmu.
Jadi sebenarnya bukan saya yang aneh. Saya hanya ingin bertanya kepadamu bahwa di manakah engkau tinggal sehingga engkau memiliki lompatan yang seperti itu. Padahal semua belalang yang hidup di alam bebas memiliki lompatan yang seperti saya miliki. Belalang yang tinggal di kota kecil itu kemudian menyadari bahwasanya ternyata tempat hidupnya dalam kota kecil itulah yang telah membentuk dia. Sekalipun dirinya adalah belalang, tak berbeda dengan belalang yang hidup di alam bebas. Tapi tempat hidup itu menentukan menjadi seperti apakah dia. Karena kota kecil itu dia hanya melompat kecil dan rendah saja. Berbeda dengan belalang yang lain. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita ambil dari sepenggal cerita ilustrasi ini? Kita berada dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita tinggal di antara orang-orang lain juga yang tidak mengenal dari manakah dia berasal. Atau yang tidak memahami tentang siapakah Allah yang menciptakan kita secara hebat itu. Mereka yang tidak memiliki pengenalan akan kebenaran, Sang Pencipta yang maha hebat itu telah menjalani hidup seperti yang kita lihat dengan mata kita. Hari lepas hari, dari kebutuhan ke kebutuhan hidup lainnya, mereka telah menggelar kekhawatiran dalam kehidupannya. Mereka telah dibayang-bayangi oleh ketakutan, kecemasan dalam kehidupannya. Oleh karena ketidakpengenalan mereka akan Allah. Namun, itu bukanlah kebenaran. Kenyataan yang terpampang di depan mata kita itu bukanlah kebenaran hidup manusia yang sesungguhnya, yang direncanakan dan dirancang oleh Allah Sang Pencipta itu. Bukan itu kehidupan sesungguhnya. Bahwa semua kehidupan yang telah berasal dari Allah, telah diberkati oleh Allah dalam rancangan sempurnanya. Sehingga ketika kita menjalaninya dengan perasaan yang merdeka. Dengan perasaan yang bersukacita. Oleh karena kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita diberkati oleh Allah yang kita percayai itu. Dengan demikian saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita yang mengetahui kebenaran ini, bahwa kita berasal dari Allah, janganlah kemudian mengadopsi apa yang tidak benar itu, yang ditunjukkan oleh orang-orang dunia dalam berkehidupan di dalam dunia ini. Janganlah berlaku sama. Seperti dalam kisah yang tadi kita dengar. Kalau kita sempat memiliki pemikiran yang seperti itu, setelah kita mendengarkan kebenaran ini, keluarlah dari pemikiran seperti itu. Sebab Allah tidak menghendaki kita berpikir secara demikian. Keberasalan kita dari Allah yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita, yang kemudian diingatkan kembali oleh Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haruslah membawa kita kembali kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan ini, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berjuang, menggelar kehidupan ini. Supaya tidak seorang pun dari kita
yang percaya kepadanya menjalani hidup ini secara salah, secara berbeda dari apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengingat satu peristiwa dalam kehidupan seorang hamba Allah, Abraham. Ketika dia begitu mempercayai bahwa Allah yang memanggilnya untuk berjalan bersama-sama dengan dia adalah Allah yang telah memberkati seluruh kehidupannya. Satu kali dicatat di dalam Kejadian pasal 13, ketika Abraham dan Lot telah menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Tentu keberadaan Lot diberkati oleh karena Abraham. Karena berkat itu pertama-tama turun ke atas Abraham. Sebab kepada Abrahamlah Allah telah berjanji untuk memberkati. Namun ketika Lot mengikuti Abraham, maka Tuhan tidak melupakan Lot. Lot pun diberkati. Ketika kedua orang ini diberkati oleh Allah dengan kambing domba yang luar biasa, satu waktu terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot. Oleh karena perebutan tanah penggembalaan yang dirasa tak cukup karena harta mereka yang zaman itu dihitung dengan kambing domba begitu banyak, sehingga kekurangan tanah penggembalaan. Kabar ini didengar di telinga Abraham. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan sebagai orang yang lebih tua daripada Lot, Abraham itu omnya Lot. Abraham memanggil keponakannya dan dia berkata, negeri ini terbentang luas. Ini jawaban Abraham, nih solusi Abraham kepada Lot itu hebat sekali. Kita bisa melihat dua hal di sini. Satu tentang seorang manusia yang bijak. Dua tentang seorang manusia beriman. Tapi pertama-tama beriman dulu ya. Iman Abraham itulah yang kemudian menghasilkan bijaksananya dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Dalam hal ini Lot sebagai keponakan Abraham. Abraham berkata, negeri ini terbentang luas. Pilihlah bagimu tempat yang manakah yang kau sukai untuk tanah penggembalaanmu bagi kambing dombamu. Aku juga akan memilih bagiku tempat penggembalaan bagi kambing dombaku. Kira-kira begitu percakapannya. Namun yang unik adalah setelah mengatakan itu, Abraham orang yang diberkati itu, dia yang memiliki kedudukan yang lebih tua secara umur dan memiliki kedudukan yang lebih terhormat daripada Lot. Perhatikan, setelah dia memberitahukan pernyataan itu, dia berkata kepada Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Tapi pilihlah bagimu terlebih dahulu. Bayangin, bukan Abraham yang milih dulu. Padahal harusnya dia memiliki alasan yang sangat kuat untuk menjatuhkan pilihan terlebih dahulu terhadap tanah penggembalaan yang saat itu dibutuhkan. Dan kita sama-sama tahu, orang pertama yang memilih, pilihannya pasti lebih baik daripada pilihan kedua. Ya kan? Hukum dunia kan memberitahukan kepada kita seperti itu. Yang pertama milih pasti lebih bagus dong daripada pilihan orang yang kedua. Yang kedua kan kalau pilihannya cuma dua, yang pertama milih itu
Pasti lebih bagus daripada pilihan orang yang kedua. Karena yang kedua itu cuma milih sisa, pilihannya cuma 2 kok. Kejadian 13 ayat 10 menyatakan ini kepada kita. Ketika Lot menjatuhkan pilihannya, berdasarkan mata jasmaninya, standar hidup mata jasmaninya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Tentu kalau Lot sebagai yang pertama sudah melihat bahwa lembah Yordan adalah tempat yang sangat subur, maka yang diberikan kepada Abraham sebagai pilihan pastilah tempat yang tidak lebih baik daripada yang dipilih oleh Lot. Akan tetapi pertanyaannya, berdukakah Abraham? Marahkah Abraham? Kecewakah Abraham atas ketidakadilan itu? Alkitab sama sekali tidak menyatakan itu kepada kita. Mari lihat di sini. Betapa orang-orang yang menggelar kehidupannya berkaitan dengan kebutuhan makan, minum, pakai, dengan menjadikan Allah sebagai yang pertama-tama didahulukan untuk memimpin hidupnya. Abraham sama sekali tidak berkeberatan atas pilihan Lot dan atas pembagian yang secara tidak adil dalam tanda kutip itu kepada dirinya. Ketika Lot memilih daerah yang luar biasa subur dan Abraham menerima sisanya, Abraham tetap bersuka cita. Dan kenyataannya, siapakah yang lebih diberkati? Abraham atau Lot? Berkat itu tidak mengikuti tempat, saudara. Berkat itu mengikuti pribadi yang diberkati. Amin. Kalau Abraham telah diberkati oleh Allah, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sebab Allah menyertainya. Itulah yang dimaksudkan Allah ketika dia memberikan solusi kepada Anda dan saya. Jangan khawatir terhadap kebutuhan hidupmu, terhadap makan, minum, pakai. Dahulukan dulu kerajaan Allah, kebenarannya, pribadiku untuk kebaikanmu. Sebab dalam keterbatasan kita sangat membutuhkan Allah yang tidak terbatas itu. Menolong kita. Selanjutnya. Pada akhirnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika ini dipegang baik-baik, Dia akan membentuk kita menjadi pribadi yang memperkenankan hati Allah. Dengan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Bahkan dengan ataupun tanpa berkatnya sekalipun. Saya ulangi ya saudara. Ketika Allah berkata dalam solusi merdeka dari rasa kekhawatiran hidup. Supaya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga semuanya yang kita butuhkan diberikan kepada kita. Pengenaan kebenaran firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengutamakan, mendahulukan Allah dan kebenarannya. Akan membentuk Anda dan saya menjadi pribadi yang memperkenankan hati Allah.
Kenapa memperkenankan hati Allah? Karena kita sudah mematok hati dan pikiran kita untuk menjadikan Allah tujuan hidup kita. Bahkan dengan atau tanpa berkat-Nya sekalipun. Tahukah kita bagian yang paling menakjubkan dari pemanggilan Abraham oleh Allah untuk hidup diberkati dalam pemeliharaan sempurna Allah. Yang dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dengan 4. Kita baca terlebih dahulu kebenaran ini. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya masih belum Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Simaklah dengan baik, dengarkanlah dengan baik, kemudian amatilah dengan baik. Mana bagian yang paling menakjubkan dari pemanggilan seorang Abraham untuk berjalan bersama-sama dengan Allah? Berkatnya? Bukan. Abraham ketika Allah memanggil dia tidak pernah tertarik pertama-tama kepada semua janji-janji berkat Tuhan. Tidak sama sekali. Cobalah perhatikan baik-baik. Apa yang membuat seorang Abraham dengan sukarela, dengan sukacita memboyong seluruh keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, negeri tempat dia dibesarkan, negeri tempat dia dilahirkan, dengan segala miliknya yang ada di sana yang sudah dia rintis sebelumnya, untuk pergi ke satu tempat yang tidak diberitahukan oleh Tuhan. Apa yang kira-kira membuat dia menjadi begitu tertarik? Kita hanya bisa menemukan hal yang menarik dan menakjubkan dari pemanggilan seorang Abraham. Orang yang sangat diberkati oleh Tuhan itu adalah kepercayaannya kepada pribadi Allah yang memanggilnya, itu saja. Bukan yang lain. Kepercayaan Abraham kepada Allah yang memanggilnya dan menyuruhnya pergi. Abraham, pergilah. Itulah yang membuat Abraham berangkat dan pergi. Kepercayaannya kepada Allah yang berfirman itu. Dengan demikian saudaraku, sangat tidaklah berlebihan. Sangat tepatlah kalau kemudian Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Saya pikir kalau kepergian Abraham dari Ur Kasdim untuk mengikuti perintah Allah semata-mata ditujukan karena berkat jasmani itu. Saya pikir di tengah jalan atau dalam perjalanan bersama dengan Allah, Abraham pasti kecewa dan dia pasti pulang. Kenapa? Sebab dalam perjalanan bersama dengan Tuhan itu, kehidupan Abraham tidak selalu menemui masa-masa yang menggembirakan dan mulus terus. Kita membaca dalam Alkitab,
Abraham berjumpa dengan kelaparan. Abraham berjumpa dengan peperangan. Dia berjumpa dengan keraguan-raguan. Dia berjumpa dalam ketidakpastian hidup. Tetapi kepercayaannya kepada Tuhan yang terus dipegangnya erat. Yang terus dijadikannya sebagai pedoman hidupnya. Menuntunnya. Membawanya kepada jalan keluar kehidupan yang tidak dimengertinya itu. Sehingga dalam situasi apapun, Abraham selalu tampil sebagai pemenangnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang akhirnya menguatkan Anda dan saya. Sikap hati yang memegang, yang mengutamakan, yang menjadikan Tuhan lewat firman-Nya menjadi tuntunan dan tujuan hidup kita. Sehingga melewati minggu-minggu awal 2021, memasuki hari-hari ke depannya yang kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Kita akan tetap dibawa terus bergairah oleh kebenaran yang kita dengar ini. Kita akan terus dibawa oleh kegairahan bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan kepastian kita akan melewati sehari demi sehari. Dengan kemantapan dan ketekunan memasuki 2021. Sehari demi sehari. Bukan karena kita bisa memastikan atau kita sudah bisa memegang hari esok. Melainkan hanya oleh karena kesadaran dalam diri kita. Bahwa kita tahu Allah yang telah memberkati kita itu, yang firman-Nya kita pelihara dan kita pegang itu, ada di dalam hati kita. Dia menyertai kita melewati situasi apapun dalam hidup ini. Selamat diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun yang baru ini. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami menjadi kebenaran yang kami pegang sepanjang hidup kami. Dengan demikian, Engkau memberkati kami dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Betapa Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, yang berjalan bersama dengan kami sampai pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terus menguatkan kita agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab Dialah kecukupan bahkan kemewahan hidup kita. Jangan khawatirkan hidup kita. Dialah yang sangat Maha cukup, bahkan lebih dari itu Dia maha besar. Para kekasih Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jika ada di antara Bapak Saudara yang kurang sehat, taruhlah tanganmu di bagian yang sakit, terimalah kesembuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit. Tinggalkan anak-anak Tuhan, tubuh Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ulurkan tanganmu dan teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Turunlah anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus terus turun menyertai dan memberkati Bapak Saudara sekalian. Mulai saat ini dan terus-terusan sampai selama-lamanya. Sungguh
Dikuatkanlah rohmu, disegarkannya jiwamu, disehatkannya tubuhmu, diberkati rumah tanggamu, disejahterahi seluruh hidupmu. Diberkati pekerjaan buat tanganmu, studimu diberkati. Sehingga kau menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memelihara seluruh hidupmu yang mengandalkan Dia. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Manusia yang perkasa, terus berpegang teguh pada firman-Nya dan terus bersekutu dengan Tuhan, tiada henti dan tiada putus. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Dan sampai bertemu di ibadah yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.